أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab-adab berkurban dan tata caranya. Yang pertama, disunahkan bagi yang berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri jika mampu. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahain dzabahahuma biyadihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua dombanya yang warna putihnya lebih dominan dari warna hitamnya. Beliau menyembelihnya sendiri dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim, atau dia menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Ini sebagaimana hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat padanya kritikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innahu bi awwali qatratin min dammiha yaghfiru laki ma salaf min dzambik." Dikatakan bahwasanya Rasulullah berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Pergilah melihat hewan kurbanmu dan saksikanlah dia, karena tetesan awal darah yang mengalir pada hewan kurbanmu akan menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu." Sebagaimana yang telah kita jelaskan, hadis ini adalah hadis dhaif, akan tetapi memiliki syahid, memiliki saksi atau penguat pada bagian disunnahkan menyaksikan atau melihat hewan kurbannya. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk pergi menyaksikan ontanya. Berkata Ali radhiyallahu anhu, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiyal jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina." Berkata Ali radhiyallahu anhu, "Aku disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus penyembelihan ontanya, menyedekahkan daging dan kulitnya, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Maka untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri." Hadis ini menjadi syahid atau penguat dari hadis sebelumnya, bahwasanya disunahkan untuk menghadiri, untuk menyaksikan hewan sesembelihannya atau hewan kurbannya yang akan disembelih. Oleh karena itu, disunahkan bagi setiap muslim yang berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri atau menyaksikannya dengan diwakilkan kepada orang lain dalam penyembelihannya. Dan tentu orang yang diwakili dalam penyembelihan harus terpenuhi syarat-syarat penyembelihan. Di antaranya muslim, berakal, baligh, dan seterusnya. Kemudian adab yang kedua dari adab-adab berkurban atau penyembelihan, berbuat ihsan kepada hewan kurban. Yang mana berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan kurban telah datang perintahnya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu, bahkan kepada hewan ternak pun. Sebagaimana kata Nabi, "Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha." Dan jika kalian hendak berkurban, maka berbuat ihsanlah pada penyembelihannya, berbuat baiklah pada penyembelihannya. Maka di antara bentuk ihsan dalam penyembelihan, yang pertama, hendaknya dia menajamkan pisaunya dan tidak menampakkannya di depan hewan ternak ketika dia mengasah pisaunya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin wa huwa yuhiddu syafratahu wa hiya
talhadu ilaihi bibasariha. Faqala afala qabla hadha turidu an tumitaha mautatin. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di atas bagian rusuk dari hewan tersebut, dari kambing yang telah terbaring, dan dia sedang mengasah pisaunya, dan kambing tersebut melihat dan memperhatikan apa yang dia lakukan. Maka Nabi SAW bersabda, kenapa engkau tidak mengasah pisau sebelum engkau baringkan hewan tersebut? Apakah engkau ingin membunuhnya dengan pembunuhan yang banyak? Yaitu maksudnya, apakah engkau ingin membunuhnya dengan pembunuhan yang pertama, yaitu pembunuhan dengan menakut-nakuti hewan tersebut, kemudian membunuhnya dengan menyembelihnya? Hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk berlemah lembut dan berbuat baik kepada hewan, dan ini bentuk kasih sayang kepada hewan agar mengurangi rasa takutnya ketika disembelih sehingga kematiannya ringan. Kemudian yang berikutnya, dari bentuk ihsan kepada hewan kurban, hendaknya ketika menyembelih tidak di hadapan hewan kurban lainnya, hendaknya ditutupi dan tidak diperlihatkan kepada hewan kurban lainnya yang akan disembelih. Begitu juga di antara bentuk ihsan, bentuk berbuat baik kepada hewan ternak, hendaknya tidak berbuat kasar kepadanya dengan menarik kencang atau memukulnya dan lain sebagainya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, bahwasanya Muhammad ibn Sirin rahimahullah berkata, anna Umar radhiyallahu anhu ra'a rajulan yashabu syatan birijliha liyadhbahaha faqala lahu wailak khudha ilal mauti qaudan jamila. Berkata Ibnu Sirin rahimahullah, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang menarik kambingnya dengan kakinya untuk disembelih. Itu menarik kaki kambing tersebut, diseret kakinya. Maka Umar berkata, celaka kamu, bawalah kambingmu itu kepada kematian dengan sesembelihan yang indah, yang bagus. Hadis yang dikeluarkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 2 halaman 162. Kemudian yang ketiga, sebelum hewan kurban tersebut disembelih, hendaknya membaringkannya. Dan ini adalah bentuk kelembutan kepada hewan kurban dan bentuk ihsan kepadanya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang pernah kita sebutkan, bahwasanya beliau wa akhadal kabsha fa'ajja'ahu thumma dhabahahu, yang mana Nabi SAW mengambil domba, kemudian beliau baringkan domba tersebut, baru setelah itu beliau sembelih, dan dibaringkan hewan kurban tersebut pada lambung bagian kiri sehingga perut dan lehernya menghadap kiblat, karena ini memudahkan yang menyembelih. Tentunya di sini yang lebih baik adalah menyembelih dengan tangan kanan, namun dikecualikan bagi orang yang menyembelih dengan tangan kiri, yaitu seperti orang yang kidal, maka hendaknya memposisikan hewan kurban tersebut berlawanan arah dari posisi yang pertama, yaitu memposisikan hewan tersebut dengan kondisi berbaring pada lambung bagian kanan, sehingga perut dan lehernya menghadap kiblat. Dan tentu di sini pada hewan kurban sapi atau kambing. Adapun pada onta, maka penyembelihannya dengan berdiri, yang kaki kiri bagian depan dilipat dan diikat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa." Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Kemudian ada berikutnya, yaitu hendaknya hewan kurban tersebut diarahkan menghadap kiblat, yang mana yang diarahkan ke arah kiblat yaitu sisi tubuh bagian
atau organ yang akan disembelih, sehingga darahnya keluar mengucur ke arah kiblat. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum adzabhi kabshaini aqranain amlahain muja'ain falamma wajjahahuma qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar thumma dzabaha." Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kurban menyembelih 2 domba yang bertanduk dan berwarna abu-abu yang terkebiri. Kemudian tatkala beliau telah menghadapkan keduanya kepada kiblat, beliau mengucapkan yang artinya, "Sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi di atas agama Ibrahim dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku serta hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah, ini berasal darimu dan untukmu dari Muhammad dan umatnya dengan nama Allah dan Allah Maha Besar." Kemudian beliau menyembelih hewan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau membenci hewan kurban yang ketika disembelih tidak dihadapkan ke arah kiblat. Tentunya di sini menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat adalah sunnah dan bukan syarat dalam penyembelihan. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.